Selamat pagi untuk semua para pendengar dari program Tuhan Menyapa. Pada pagi ini mari kita sama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini saya ambil dari Lukas 16 ayat 10 di mana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hari-hari ini kita tahu bahwa yang namanya kesetiaan itu hal yang sulit untuk dilakukan. Begitu banyak orang mengatakan sangat mudah menemukan orang pintar, tetapi untuk menemukan orang setia itu hal yang sedikit sulit. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita semua dituntut untuk menjadi orang-orang yang setia. Sebab kita punya Allah yang setia. Bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia setia melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah Bapa padanya sampai akhir. Maka itu kita sebagai anak-anaknya, kita dituntut juga untuk setia. Walaupun hal setia hal yang sulit, tapi saya percaya kita semua bisa melakukannya. Hal-hal setia ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Bagaimana kita bisa setia dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Bagaimana kita memiliki kesetiaan dalam pekerjaan kita. Pada zaman dulu mungkin begitu banyak orang, kalau kita temui orang itu bisa bekerja di atas 10 tahun, 15 tahun di suatu perusahaan yang sama. Tetapi hari-hari ini begitu sulit. Mungkin jarang sekali kalau kita bertanya pada orang, sudah berapa lama bekerja? Umumnya jarang di atas 10 tahun lagi. Itu yang semakin hari semakin kesini yang namanya nilai kesetiaan semakin menurun. Tetapi kita tidak boleh semakin menurun. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang setia. Biarlah kita memiliki komitmen dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Di mana misalnya kita di dalam milikilah suatu komitmen dalam kita beribadah di gereja lokal. Mari milikilah kesetiaan untuk kita tetap terus beribadah di gereja lokal. Mungkin kadang sebagian orang berkata, oh ada permasalahan, ada hal yang tidak nyaman membuat dia pada akhirnya berpindah, baik dalam pekerjaan. Tetapi menurut saya berpindah pada satu tempat yang lain itu bukan solusi, tapi gimana kita berproses untuk kita menjadi orang-orang setia. Di dalam Alkitab kita menjumpai beberapa orang yang Tuhan jadikan contoh sebagai keteladanan dalam hal kesetiaan. Di mana saya melihat suatu tokoh Daud dan juga Yusuf. Mereka semua berproses di dalam hal-hal kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Tidak mungkin seorang Daud pada akhirnya menjadi seorang raja di Israel kalau dia tidak dimulai dari hal-hal kecil. Gimana dia setia ketika ayahnya mempercayakan padanya untuk mengembalakan kambing dombanya. Begitu juga dengan Yusuf. Bagaimana proses dia dimulai ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak sampai akhirnya dia berada di rumah Potifar. Dia tidak mungkin bisa menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar kalau dia tidak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang setia di dalam hal-hal kecil. Sampai pada akhirnya walaupun Yusuf ditaruh di penjara pun Tuhan tetap meletakkan dia pada posisi yang menjadi orang kepercayaan. Itu semua bisa terjadi karena Yusuf memiliki sifat kesetiaan. Memang untuk menjadi setia bukan proses yang sedikit yang cepat. Itu semua proses dan diperlukan adanya komitmen dan kedisiplinan. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang setia dengan memiliki suatu komitmen dan kesetiaan. Hal itu kalau kita rasa sulit, terlalu berat untuk kita lakukan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa biar Tuhan memampukan kita untuk kita keluar sebagai pemenang dalam hal kesetiaan. Mari sama-sama ingat terus, jadilah setia dan sehingga kita benar-benar mempresentasikan Kristus lewat kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.